Oke, siap. Sudah saya rekod, Bu. Oke, Pak Santoso silahkan Anda mengajar dulu ya 10 sampai 15 menit ya dari poin-poin pentingnya. Kemudian nanti setelah itu saya akan berikan beberapa pertanyaan. Monggo silakan langsung saja dimulai. Oke, siap. Makasih, Bu. Izin share screen ya, Bu. Silakan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi anak-anakku semua di SD Negeri Kebonlegi. Selamat berjumpa lagi dengan Pak Santoso di materi Pendidikan Agama Islam, dan insya Allah di pertemuan pagi ini Pak Santoso ingin mengajak anak-anak untuk mempelajari surat At-Tin ya di PAI yang bab 1 di semester 1 ini untuk kelas 5. Namun sebelumnya mari kita berdoa dulu. Sebelum pelajaran dimulai, mari kita berdoa dulu. Silahkan ketua kelasnya memimpin berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya. Oke, kita lanjutkan. Selanjutnya anak-anak silahkan buka tabletnya, kemudian presensi di sini ya. Ini ada link yang sudah saya buat. Anak-anak langsung klik saja, nanti akan muncul halaman di Google Drive, itu nama kalian, kelas kalian, kemudian nomor absennya diisi ya, jangan lupa. Oke, sudah hasil semua, oke. Insya Allah masuk semua, oke. Nggak ada yang tidak masuk. Kita lanjutkan beberapa pertemuan yang lalu. Sebelum kita bahas ini, kita pernah belajar membaca dan menghafal surat At-Tin. Itu luar biasa, ternyata di hadis pun disebutkan khairukum man ta'allamal qur'ana wa 'allamahu. Ya, sebaik-baik kalian atau yang paling baik di antara kalian adalah mereka yang belajar Al-Qur'an kemudian mengajarkannya. Jadi jangan pernah merasa bosan, merasa malas untuk mempelajari Al-Qur'an ya, karena Rasul sendiri menyebut sebaik-baik di antara kalian itu adalah orang yang mau belajar Al-Quran kemudian setelah bisa mau mengajarkannya kepada orang lain. Oke, lanjutkan. Kompetensi dasarnya yaitu memahami makna QS At-Tin, kemudian indikatornya menganalisis arti QS At-Tin, kemudian menganalisis kalimat-kalimat At-Tin juga ya. Ini nanti per kata juga. Kita lanjutkan. Tujuan pembelajarannya adalah agar kalian tahu makna QS At-Tin, kemudian mampu bersikap saling mengingatkan dan mencontohkan kebaikan, siswa mampu menganalisis makna yang terkandung dalam surat At-Tin. Oke, ini ada sedikit lagu yang akan kita putar, yaitu lagu tentang Padamu Negeri. Anak semua, mari kita menyanyi dulu. Padamu Negeri kami percaya.
Ya, terima kasih. Kita masuk ke slide berikutnya. Kemarin sudah diajari membaca, juga sudah diajari menghafal. Saya minta kepada salah satu di antara kalian untuk menyetorkan hafalan surat Ad-Dinnya ya, seperti di video ini nanti. Ya, bisa dilanjut lagi, Pak. Oke, siap, Bu. Kita lanjut. Dan saksikan episode berikutnya. Wattini wazzaitun. Silakan cermati, disimak videonya ya. Watturi sinin. Wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Tsumma radadnahu asfala safilin. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين. Oke, anak-anak semua, saya minta kepada Mas Eko untuk menyetorkan hafalannya, coba yang kemarin gimana? Oke, silakan. Oke ya, pinter Mas Eko ternyata bisa menyetorkan hafalannya dan hafal dengan baik ya. Kemudian sebelum masuk ke berikutnya, Pak Guru ingin anak-anak membuat kelompok, karena jumlah surat Ad-Din itu ada 8, maka di kelas ini akan saya bagi ya sesuai dengan jumlah ayat pada surat Ad-Din. Jadi anak-anak akan saya bagi menjadi 8 kelompok. Yang kelompok 1 yaitu Mbak Anissa dan Mas Nastain, kelompok 2 Mbak Novita dan Mbak Farida, kelompok 3 yaitu Mbak Arni dan Mas Sus ya, kelompok 4 Mas Munjamil dan Mas Natik, kemudian kelompok 5 Mas Eko dan Mbak Muasfaroh, kemudian kelompok 6 Mas Andi dan Mas Munasir, kelompok 7 Mas Nanang dan Mbak Ulfa Fauziati, kemudian yang kelompok 8 yaitu Mbak Ulfa Zahro. Kenapa dibuat kelompok? Karena nanti Pak Guru akan memberikan kesempatan kepada kalian berdiskusi sesuai urutan ayatnya. Jadi kelompok 1 diskusi ayat 1 dulu, didiskusikan makna kandungan surat Ad-Din. Kelompok 2 juga seperti itu sampai kelompok 8. Kemudian saya minta anak-anak untuk mempresentasikannya di depan kelas ya. Silakan dicatat kelompoknya, jangan lupa ya. Selanjutnya saya minta Mbak Vita dulu untuk membaca ya. Ini kita review kembali bacaan yang kemarin cara membacanya. Silakan dibaca Mbak Vita. Oke, lancar ya, selesai membacanya. Kita masuk ke berikutnya. Ada makna buah tin dan buah zaitun di ayat pertama. Ya, yang pertama, yang di sini ada di makna ayat yang pertama adalah kedua buah tersebut adalah buah yang bermanfaat. Buah apa kedua buah tersebut? Yaitu buah tin dan buah zaitun. Kedua-duanya digunakan sebagai obat-obatan. Mengkonsumsi buah tin dan buah zaitun dapat mengencerkan dahak dan mengobati batuk serta mengobati penyakit ginjal. Sedangkan buah zaitun sangat baik untuk mengobati luka dan menghaluskan kulit. Ya, itu makna ayat yang pertama. Kemudian ayat yang kedua ada Gunung Sinai yang disebutkan dalam ayat kedua adalah gunung yang memiliki keutamaan dan sangat bersejarah dalam Islam. Gunung Sinai terletak di semenanjung Sinai antara Mesir dan Arab dan Mesopotamia. Gunung ini setinggi 2.820 dbl dan lebih dikenal dengan Jabal Musa. Karena di gunung inilah Nabi Musa diangkat menjadi Rasul. Untuk menghormati kesucian gunung ini pada Isra Mi'raj, Rasulullah Muhammad SAW berhenti sebentar di tempat ini dan melaksanakan sholat. Kemudian makna ayat yang ketiga, Baladil Amin, yaitu kota yang aman. Yang dimaksud di sini adalah
ya, kota Mekah. Kota ini disebut kota yang aman karena siapapun yang memasukinya terjaga keamanan dan keselamatannya. Kota ini adalah kota yang suci karena banyak menyimpan sejarah sejak Nabi Ibrahim hingga Nabi Musa alaihissalam diangkat menjadi Rasul. Kemudian makna ayat yang keempat, Allah menjelaskan bahwa manusia adalah makhluk yang diciptakan dalam sebaik-baik bentuk. Ya, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Jadi manusia itu sangat sempurna penciptaannya dibandingkan makhluk yang lainnya. Ya. Kemudian yang kelima, Allah mengingatkan manusia bahwa walaupun manusia adalah makhluk yang sempurna, apabila mereka keluar dari aturan yang ditetapkan Allah melalui Rasul-Nya, manusia akan turun derajatnya menjadi hina. Jadi walaupun sudah menjadi ciptaan yang paling sempurna, tapi kalau tidak mentaati aturan Allah dan Rasul, maka manusia akan menjadi manusia yang turun derajatnya menjadi hina. Kemudian yang keenam, Allah menyebutkan orang yang tidak akan hina adalah mereka yang beriman dan mengerjakan amal soleh, ya. Ya ladzina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Ya, mereka akan mendapat pahala yang tiada terputus-putus, akan mendapatkan pahala secara berkesinambungan. Kemudian makna ayat yang ketujuh, Allah memperingatkan manusia akan datangnya hari pembalasan. Bahwasanya manusia yang beramal baik atau buruk kelak akan mendapatkan balasannya. Allah telah memberikan akal untuk berpikir dan hati untuk merasakan iman dan tidak mendustakan datangnya hari kiamat. Ya. Kemudian yang kedelapan, alaihissallahu biahkamil hakimin. Pada ayat ke-8 ini Allah memperingatkan manusia bahwa Allah adalah sebaik-baik pengatur dalam semesta, tidak ada sesuatu pun yang luput dari pengetahuannya. Apabila manusia masih melakukan perbuatan dosa, maka dengan keadilan Allah manusia tersebut akan menerima balasan atau dosanya. Oke, sebelum mulai diskusi kita ice breaking dulu ya. Semua sudah pada ngantuk ya. Kita ikuti tepuk masker ya. Semua pakai masker. Tutup hidung, tutup mulut dengan masker. Hindari virus ganas si COVID-19. Ayo tutup mulut hidung dengan masker. Iya, terima kasih. Virus corona. Oke, kita lanjutkan ya. Oke, sekarang kita Untuk saya rasa cukup aja Pak ya. Oh, saya rasa untuk pemaparan Oke Bu, makasih Bu. Tidak harus secara keseluruhan gitu ya. Oke, siap-siap. Ya, Pak Santoso, untuk penyampaian materi sudah cukup jelas gitu. Saya ingin menanyakan beberapa hal, bagaimana sih jenengan mengembangkan kreativitas siswa itu untuk pembelajaran ini? Iya, kreativitas yang saya lakukan untuk menarik anak agar mau aktif berpartisipasi sehingga kita bisa kolaboratif ketika mempelajari ADIN. Yang pertama, anak-anak akan saya ceritakan tentang problem based learning ya, suatu keadaan yang real di masyarakat, misalnya tentang kebanyakan manusia itu kan lupa mensyukuri nikmat yang diberikan Tuhan, yang diberikan Allah terkait dengan jasmani maupun rohani yang diberikan pada manusia. Kemudian saya suruh diskusikan, kita sinkronkan dengan makna ayat yang kita cuplik dari sebagian tafsir beberapa seperti Asadi dan lainnya. Kemudian kita simpulkan sesuai tingkat pemahaman anak-anak di sekolah dasar. Jadi tidak terlalu berat ya untuk pemahamannya, kita cuplik saja. Kemudian setelah itu saya minta anak-anak untuk menjelaskan di depan, karena tidak cuma diskusi saja, tapi nanti akan bergiliran berganti untuk menjelaskan di depan kelas, di depan itu dulu yang selanjutnya. Oke, terus inovasi-inovasi apa yang sudah dengan inovasinya saya ya? Ya. Kalau sekarang kan memang semua sedang diminta untuk membuat pembelajaran online ya Bu. Jadi inovasinya kalau dulu kita luring, sekarang harus daring. Luring kan cukup tatap muka di kelas, tapi biar anak-anak bisa mengakses semua materi dan tanpa ada pembatasan waktu, maka saya membuat media pembelajaran juga video ajar yang kita upload di YouTube.
Ada yang kita buat menggunakan KineMaster ya, sama PowerPoint yang kita rubah menjadi video, kemudian kita upload di YouTube. Anak-anak silakan bisa mengakses linknya. Nanti kalau misalnya waktu di sekolah kita nggak bisa bertatap muka, bisa di rumah dan dikirim via grup WA. Sama LKPD online juga kita buat yang pakai live worksheet, itu sudah kita coba dan kita praktekkan juga di sekolah, ternyata itu sangat efektif dan efisien. Kita terbantu di ngoreksinya juga loh, walaupun kita kesannya agak dadak nggawe dulu gitu kan. Tapi ternyata kita yang terbantu karena secara otomatis akan dikoreksi oleh aplikasi. Itu salah satu. Terus dalam menyiapkan LKPD ini tidak ada kesulitan ya Pak ya? Alhamdulillah saya ketika diberikan share-sharean link sama kita browsing-browsing ternyata mudah ya. Jadi untuk dari multiple choice hingga kita menjodohkan juga melengkapi beberapa kata yang dikosongkan semua bisa dikerjakan dengan baik. Oke, Pak, mungkin jenengan masih ingat ya teori-teori belajar, coba sebutkan dan jelaskan. Oh iya, ada beberapa teori yang sempat kita pelajari. Misalnya adalah teori behavioristik, ya. Juga ada kognitif ya. Kalau teori kognitif itu kan menitik beratkan pada proses ya Bu. Ya, jadi proses belajar mengajar. Itu kemudian ada juga teori konstruktivisme ya Bu. Itu juga ada. Yang gimana itu teori konstruktivistik yang seperti apa? Kalau teori konstruktivisme itu cenderung membangun ya Bu. Jadi bagaimana biar anak-anak termotivasi untuk belajar dengan sungguh-sungguh, nanti diberikan contoh, nanti diberikan sampel di masyarakat, kemudian intinya nanti semua harus student centered ya Bu, nggak boleh teacher centered ya. Jadi pembelajaran itu berpusat pada anak-anak gitu. Coba jelaskan klasifikasi teorinya Bloom, Pak, yang kognitif, afektif, dan psikomotor itu. Oh iya Bu. Kalau untuk Bloom berarti kan yang taksonomi itu ya Bu? Ya betul. Ada pengetahuan, kemudian ada pemahaman, ada aplikasi, kemudian ada analisis, ada sintesis dan evaluasi ya Bu. Ya, itu yang kognitif ya. Coba kata kerja kuncinya seperti apa? Kalau pengetahuan itu yang seperti apa? Pemahaman yang seperti apa? Kata kuncinya seperti apa? Kalau yang pengetahuan Bu. Ya. Itu sama dengan yang mengingat itu enggak Bu? Kalau yang ini kata kuncinya. Ya. Mendefinisikan, mengidentifikasi. Iya. Mengidentifikasi gitu ya Bu. Mungkin kan sudah bisa apa ya mengerjakan, mungkin kan yang membuat kan itu ya kayak RPP itu kan buat sendiri apa memang di sekolah sudah ada pakai itu aja atau gimana? Sebenarnya di sekolah itu ada tapi dulu kan belum se-perfect yang sekarang karena ketika PBG kita sudah ditambahkan materi yang lebih tuh Bu. Akhirnya kita modifikasi itu loh. Gitu. Berarti tetap ada upaya tidak hanya malah banyak yang modifnya Bu, karena kita juga browsing kemudian juga sharing ke teman-teman yang sudah di gelombang 1 loh, minta diajari gitu. Saya mohon dengan apa ya, kalau masalah mengajar itu sudah bagus ya, tapi yang kaitannya dengan teori-teorinya ini yang mungkin belum dikuasai Iya Bu. Terus nanti terus dikembangkan. Kalau untuk pengembangan sumber belajar, saya rasa yang muda-muda ini sudah bagus sekali ya. Dan perlu mengajari guru-guru yang sudah sepuh-sepuh mungkin perlu diajari ya, dibantu gitu ya. Oke, sekarang kita beralih yang ke Al-Qur'an. Jenengan kan ngajarnya PAI sekolahan jenengan tentunya hafal atau nak surat Al-Mutaffifin itu? Al-Mutaffifin Wailul Mutaffifin ya Bu? Ya. Coba dibaca yang pelan-pelan gitu, dihafalkan sudah hafal kok ya. Insya Allah hafal Bu. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Wailul lil mutaffifin. Alladzina idza talu 'alan nasi yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yusirun. Ala yadunnuna annahum mab'usun liyaumin adzim. Yauma yakumun nasu lirabbil alamin. Kalla inna kitabal fujjara lafi sijjin. Wa ma adraka ma sijjin. Kitabum markum. Wailu yauma idil lil mukadzibin. Cukup Pak, Alladzina cukup Pak. Oh, Cukup nggih. saja, saya udah percaya dengan hafal ya. Alumni aliyah, Bu. Nah, sekarang coba surat An-Nazi'at. An-Nazi'at, yang wanazi'ati itu ya, Bu. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wan-nazi'ati gharqa, wan-nasitati nasta, was-sabihati sabha, was-sabiqati sabqa, wal-mudabbirati amra. Yauma tarjufur rajifah, tajba'uhar radifah, qulubu yauma idzi wajifah, absaruha khasi'ah. Ya, cukup Pak, cukup. Ibu, makasih Bu. Dengan artinya juga tahu, paham. Kalau artinya ya harus sambil buka Bu, tapi sedikit-sedikit tahu lah. Ya enggak apa-apa, jenengan alumni mana Pak? Saya UMY Bu. Oh iya. UMY Jogja Bu. Okay. Terus kalau hadis-hadis ya hafal ya Pak ya, hadis apa saja yang dengan hafal Pak? Kalau dulu sih kita pernah belajar beberapa hadis ya. Hadis tentang menghormati tamu gitu coba. Saya tahu, insya Allah ya. Mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir fal yukrim dhaifahu. Ya. Sudah, terus satu lagi hadis apa yang dihafal lagi? Hadis misalnya tentang menghormati tetangga juga tahu Bu, sama toh. Cuma nanti di akhir itu mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir fal yukrim jarohu gitu ya Bu. Ya. Kemudian menghormati orang tua juga toh ridhollah ma'aridho walidain. Ya. Nah, okay. Terus saya pengen lihat tulisannya Pak Santoso. Coba bisa Bu, Pak. bisa. Okay. Coba. Tadi aja yang surat An-Nazi'at yang surat yang terakhir Pak. Yang terakhir apa yang anu Bu? Pertama yang terakhir Bu. Aja yang terakhir. Oh ya. Ini Bu, kelihatan nggak Bu? Bentar, saya tak matikan apa namanya backgroundnya dulu ya. Ini kelihatan nggak Bu? Bentar. Ya kelihatan. Saya kelihatan nggak? Ya udah, ya lumayan lah. Ini nggak ada alasnya karena di laptop di depan saya laptop. Ya, yang penting sebagai guru PAI itu ya masalah apa
Al-Quran itu ya mestinya ya paham ya. Nggih, Bu. Katanya kan Bukan hanya menghafal, bukan hanya melafalkan, tapi juga menulis, kemudian artinya ya. nggih. Yang terakhir kan implementasinya dalam kehidupan sehari-hari. Tapi tidak kan biasanya kalau menulis itu kan lebih susah daripada menghafal. Itu kan bukan hanya dari siswanya ya, ternyata gurunya kan juga seperti itu. Kebetulan pernah belajar nahwu sorof yang silsilah itu, Bu, jadi ada maharotul kitabahnya juga tapi. Saya rasa cukup ya Pak ya, Pak Santoso. Semoga nanti lancar sampai akhir proses. Amin, Bu. Doakan lulus ya, Bu. Ya, lulus lah insya Allah. Kemarin sudah dapat hadiah lulus P3K, semoga besok P3 lulus, Bu. Semoga lah nanti biar sukses semuanya. Amin. Oke, sekarang Pak Santoso bisa live dan biar Pak Susilo masuk. Oke, berarti saya klik live from ini ya, Bu? Iya. Oh, nggih, siap. Ya, nggih. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam.